Kesederhanaan yang selalu dijaga, benarkah menjadi kunci Jokowi dicintai banyak rakyat? Ada satu pertanyaan yang hingga hari ini masih sering menjadi bahan perbincangan. Mengapa sosok Joko Widodo atau yang lebih akrab disapa Jokowi mampu mempertahankan kedekatannya dengan sebagian besar masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun? Di tengah derasnya kritik, pujian hingga berbagai dinamika politik yang silih berganti, nama Jokowi tetap menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan. Sebagian orang menganggap keberhasilannya lahir dari strategi politik yang matang. Sebagian lagi meyakini bahwa ada kebiasaan-kebiasaan baik atau amalan dalam kehidupan sehari-harinya yang membentuk karakter kepemimpinannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang paling sering disebut oleh masyarakat, yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan bukan sekedar tentang pakaian yang dikenakan atau kendaraan yang dipakai. Lebih dari itu, kesederhanaan merupakan sikap hidup yang tercermin dalam cara seseorang memperlakukan orang lain, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan tanpa menunjukkan kemewahan secara berlebihan. Sejak menjabat sebagai wali kota Solo, banyak warga mengenal Jokowi sebagai sosok yang lebih memilih turun langsung menemui masyarakat dibanding hanya menerima laporan di balik meja kerja. Kebiasaan inilah yang kemudian menjadi salah satu ciri khasnya hingga menjabat sebagai gubernur dan kemudian presiden. Di berbagai kesempatan, Jokowi sering tampil dengan pakaian yang sederhana, kemeja putih berlengan panjang yang digulung hingga siku, bahkan menjadi identitas yang mudah dikenali masyarakat. Bagi sebagian orang, penampilan seperti itu memberikan kesan bahwa seorang pemimpin tidak harus selalu tampil mewah untuk mendapatkan penghormatan. Yang lebih penting adalah bagaimana seorang pemimpin mampu bekerja dan hadir di tengah rakyatnya. Meski demikian, perlu dipahami bahwa penampilan sederhana tidak secara otomatis mencerminkan seluruh kualitas kepemimpinan seseorang. Penilaian publik tetap dipengaruhi oleh banyak aspek lain, termasuk kebijakan dan hasil kerja. Dalam ajaran Islam, sikap rendah hati atau tawadu merupakan salah satu akhlak yang sangat dianjurkan. Banyak ulama menjelaskan bahwa seseorang yang tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan akan lebih mudah diterima oleh lingkungan sekitarnya. Kesederhanaan juga sering dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk tidak menjadikan jabatan maupun kekayaan sebagai alasan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Nilai inilah yang sering dianggap sebagai salah satu amalan dalam arti kebiasaan baik yang patut diteladani. Sebagian pendukung Jokowi menilai bahwa gaya hidup yang sederhana membuat jarak antara pemimpin dan rakyat terasa lebih dekat. Ketika seorang pemimpin terlihat mudah diajak berbicara, bersedia mendengarkan keluhan masyarakat dan tidak menciptakan kesan eksklusif, muncul rasa kedekatan yang dapat memperkuat kepercayaan. Namun, tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Ada pula pihak yang menilai bahwa citra kesederhanaan saja tidak cukup dan kepemimpinan harus dinilai berdasarkan kebijakan, dampak ekonomi, serta hasil pembangunan. Perbedaan pandangan seperti ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Terlepas dari berbagai perdebatan tersebut, ada satu pelajaran yang dapat diambil. Kesederhanaan adalah nilai yang tidak mengenal jabatan maupun status sosial. Siapapun dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pemimpin, pegawai, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Bersikap sederhana tidak berarti hidup dalam kekurangan, melainkan mampu mengendalikan diri agar tidak berlebihan dan tetap menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Mungkin inilah alasan mengapa kesederhanaan selalu menjadi salah satu karakter yang paling sering dikaitkan dengan Jokowi. Bagi sebagian masyarakat, sikap tersebut menjadi simbol kedekatan dan kerendahan hatian. Bagi yang lain, itu hanyalah salah satu unsur yang perlu dilihat bersama faktor-faktor lain dalam menilai seorang pemimpin. Apapun pandangannya, nilai kesederhanaan tetap merupakan pelajaran yang relevan dan dapat diterapkan oleh siapa saja. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kebiasaan lain yang juga sering dikaitkan dengan sosok Jokowi, yaitu kegemarannya turun langsung ke lapangan dan bersilaturahmi dengan masyarakat. Benarkah kebiasaan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuatnya mampu membangun hubungan yang kuat dengan banyak warga Indonesia? Mari kita bahas pada bab selanjutnya. Rajin bersilaturahmi dan turun langsung ke lapangan, kebiasaan yang membentuk kedekatan dengan rakyat. Jika pada bab sebelumnya kita membahas tentang kesederhanaan, maka kali ini kita akan mengulas kebiasaan lain yang sangat melekat pada sosok Joko Widodo, yaitu sering turun langsung ke lapangan dan bertemu masyarakat. Banyak orang mengenal kegiatan ini dengan istilah blusukan. Bahkan sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia, Jokowi sudah dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dibandingkan banyak pejabat lainnya. Ia lebih memilih melihat kondisi secara langsung daripada hanya mengandalkan laporan tertulis. Bagi para pendukungnya, kebiasaan ini bukan sekedar strategi kepemimpinan, melainkan sebuah kebiasaan baik yang menunjukkan kepedulian terhadap rakyat.
Dalam budaya Indonesia, seorang pemimpin yang mau mendatangi masyarakat seringkali mendapatkan penghormatan tersendiri. Masyarakat merasa suara mereka didengar ketika seorang pejabat hadir di lingkungan tempat tinggal mereka, menyapa pedagang di pasar, berbincang dengan petani, nelayan, buruh, hingga pelaku usaha kecil. Kehadiran langsung seperti itu mampu menciptakan komunikasi yang lebih hangat dibandingkan pertemuan formal di ruang kantor. Walaupun demikian, efektivitas pendekatan tersebut tetap menjadi bahan perdebatan, karena sebagian pihak menilai hasil akhirnya harus diukur dari kebijakan dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Dalam ajaran Islam, silaturahmi merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Menjaga hubungan baik dengan sesama diakini membawa banyak kebaikan, mempererat persaudaraan, serta menciptakan suasana saling percaya. Nilai inilah yang sering dikaitkan oleh sebagian masyarakat dengan kebiasaan Jokowi yang gemar bertemu langsung dengan berbagai kalangan. Meski tidak dapat dipastikan bahwa kebiasaan tersebut menjadi penyebab seseorang dicintai masyarakat, banyak orang melihatnya sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat yang dipimpinnya. Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi berkali-kali melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga wilayah terpencil. Dalam berbagai kesempatan, ia meninjau proyek pembangunan, berdialog dengan warga, mengunjungi sekolah, rumah sakit, pasar tradisional hingga lokasi bencana. Kegiatan seperti ini membuat masyarakat dapat melihat langsung kehadiran seorang pemimpin di tengah kehidupan mereka. Bagi sebagian warga, pengalaman bertemu langsung dengan kepala negara menjadi momen yang berkesan dan memperkuat kedekatan emosional. Kebiasaan turun ke lapangan juga memberikan kesempatan bagi seorang pemimpin untuk memperoleh informasi yang mungkin tidak seluruhnya tergambar dalam laporan resmi. Melihat kondisi jalan, berbicara dengan pedagang, mendengar keluhan petani, atau menyaksikan langsung pelayanan publik dapat menjadi masukan tambahan dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, kunjungan lapangan hanyalah salah satu bagian dari tata kelola pemerintahan. Keberhasilan suatu kebijakan tetap bergantung pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta kerjasama berbagai lembaga negara. Ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kebiasaan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dapat menerapkan semangat untuk lebih banyak mendengar daripada sekedar berbicara. Seorang pemimpin keluarga perlu mendengar anggota keluarganya. Seorang pemilik usaha perlu mendengar karyawannya. Seorang guru perlu mendengar muridnya. Begitu pula seorang pejabat publik. Mendengarkan masyarakat merupakan bagian penting dari proses melayani. Mungkin karena itulah, kebiasaan bersilaturahmi dan turun langsung ke lapangan sering disebut sebagai salah satu karakter yang melekat pada Jokowi. Bagi para pendukungnya, hal tersebut menunjukkan kepedulian dan kedekatan dengan rakyat. Sementara bagi pihak yang kritis, kebiasaan itu tetap harus dinilai berdampingan dengan hasil kebijakan yang dihasilkan. Apapun sudut pandangnya, nilai untuk mau mendengar, hadir, dan berkomunikasi dengan masyarakat merupakan prinsip yang dapat menjadi pembelajaran bagi siapa saja. Pada bab berikutnya, kita akan membahas kebiasaan lain yang juga sering dikaitkan dengan sosok Jokowi, yaitu semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat. Mengapa banyak orang meyakini bahwa membantu sesama merupakan salah satu jalan untuk memperoleh keberkahan dalam kehidupan? Mari kita bahas pada bab selanjutnya. Gemar berbagi dan peduli kepada masyarakat. Benarkah sedekah membuka pintu keberkahan? Setelah membahas kesederhanaan dan kebiasaan turun langsung ke lapangan, kini kita sampai pada amalan ketiga yang sering dikaitkan dengan sosok Joko Widodo, yaitu semangat berbagi dan kepedulian terhadap masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi kerap menekankan pentingnya negara hadir untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama ketika menghadapi bencana, krisis ekonomi, maupun masa-masa sulit. Sebagian pendukungnya memandang kepedulian tersebut sebagai salah satu nilai yang membentuk citra kepemimpinannya. Namun penting dipahami bahwa penilaian terhadap seorang pemimpin tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor dan dapat berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Dalam ajaran Islam, sedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan. Sedekah tidak selalu berarti memberikan harta dalam jumlah besar. Senyum yang tulus, membantu orang lain, memberikan kemudahan, hingga menyisihkan sebagian rezeki untuk mereka yang membutuhkan juga termasuk bentuk kepedulian yang bernilai ibadah. Banyak umat Islam meyakini bahwa sedekah membawa keberkahan, menumbuhkan rasa syukur, dan mempererat hubungan antar sesama. Nilai inilah yang sering dijadikan inspirasi dalam kehidupan, baik oleh masyarakat biasa maupun para pemimpin.
Selama menjabat di berbagai posisi pemerintahan, Jokowi beberapa kali terlihat mengunjungi korban bencana, berdialog dengan warga yang terdampak musibah, serta menyerahkan bantuan dalam berbagai program pemerintah. Di mata para pendukungnya, tindakan tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya hadir saat keadaan berjalan baik, tetapi juga ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan. Di sisi lain, para pengamat juga mengingatkan bahwa kepedulian seorang pemimpin perlu dilihat bersamaan dengan efektivitas kebijakan dan pelaksanaannya, bukan hanya dari simbol atau kunjungan semata. Ada sebuah pelajaran yang menarik dari konsep berbagi. Orang yang gemar membantu biasanya tidak hanya memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga menumbuhkan rasa empati dalam dirinya sendiri. Ketika seseorang memahami kesulitan yang dialami orang lain, ia cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan lebih menghargai setiap perjuangan hidup. Nilai seperti inilah yang sering dianggap sebagai fondasi dari kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat berbagi sebenarnya dapat dilakukan oleh siapa saja. Tidak harus menjadi pejabat atau memiliki kekayaan melimpah. Seorang tetangga yang membantu warga sakit, seorang guru yang meluangkan waktu membimbing muridnya, atau seorang pedagang yang membantu pelanggan yang kesulitan juga sedang mempraktekkan nilai kepedulian. Justru dari tindakan-tindakan sederhana seperti itulah, rasa saling percaya dalam masyarakat dapat tumbuh. Bagi sebagian masyarakat, kepedulian sosial menjadi salah satu alasan mengapa mereka menaruh simpati kepada Jokowi. Mereka melihat adanya upaya untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat. Namun, sebagai masyarakat lainnya memiliki penilaian yang berbeda dan lebih menekankan pentingnya mengevaluasi hasil kebijakan secara menyeluruh. Perbedaan pandangan tersebut merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi, di mana setiap warga negara berhak memiliki penilaian berdasarkan pengalaman dan perspektif masing-masing. Terlepas dari berbagai perbedaan pendapat, ada satu nilai yang hampir selalu disepakati, yaitu pentingnya menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Dalam ajaran agama maupun nilai kemanusiaan, membantu orang lain merupakan perbuatan yang membawa manfaat, baik bagi penerima maupun bagi orang yang melakukannya. Karena itulah banyak orang meyakini bahwa kebiasaan berbagi dan peduli kepada sesama merupakan salah satu jalan untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan. Pada bab berikutnya kita akan membahas amalan keempat yang tidak kalah penting, yaitu disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Benarkah kebiasaan tersebut menjadi salah satu kunci yang membantu Jokowi menempuh perjalanan panjang dari seorang pengusaha mebel hingga menduduki jabatan tertinggi di Indonesia? Mari kita lanjutkan pada bab berikutnya. Setiap keberhasilan yang besar hampir selalu diawali dengan proses yang panjang. Tidak ada pemimpin yang mencapai puncak hanya dalam semalam. Demikian pula perjalanan Joko Widodo. Sebelum dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi lebih dulu menjalani kehidupan sebagai pengusaha mebel di kota Solo. Perjalanan usahanya tidak selalu berjalan mulus. Ia pernah menghadapi tantangan dalam membangun usaha dan bersaing di dunia bisnis. Dari pengalaman itulah banyak orang yang menilai bahwa salah satu kebiasaan yang membentuk karakternya adalah disiplin, kerja keras, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Dalam berbagai kesempatan, Jokowi pernah menceritakan bagaimana dirinya belajar membangun usaha dari bawah. Di dunia usaha mengajarkan bahwa keberhasilan tidak datang karena keberuntungan, melainkan melalui ketekunan, kesabaran, serta keberanian menghadapi resiko. Nilai-nilai tersebut kemudian dianggap sebagai pendukungnya terbawa ketika memasuki dunia pemerintahan. Bagi mereka, kebiasaan bekerja secara konsisten merupakan salah satu alasan mengapa Jokowi mampu meniti karir dari wali kota, gubernur, hingga akhirnya dipercaya menjadi presiden. Tentu saja, perjalanan tersebut dipengaruhi oleh tokoh dukungan politik, pilihan masyarakat, dan berbagai faktor lainnya. Dalam ajaran Islam, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang halal merupakan perbuatan yang mulia. Banyak ulama menjelaskan bahwa seorang muslim dianjurkan untuk berikhtiar secara maksimal, kemudian menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip inilah yang sering dilakukan dalam ungkapan berusaha sekuat tenaga lalu bertawakal. Dengan kata lain, doa yang usaha berjalan beriringan. Kerja keras bukan sekedar aktivitas duniawi, tetapi juga dapat menjadi
bentuk ibadah apabila dilakukan dengan niat yang baik dan cara yang benar. Selama memimpin, Jokowi dikenal memiliki jadwal yang kerja yang padat dengan kunjungan ke berbagai daerah, rapat bersama kementerian hingga menghadiri berbagai agenda kenegaraan. Sebagian masyarakat memandang hal ini sebagai cerminan etos kerja yang tinggi. Namun, sebagian masyarakat lainnya menilai bahwa kerja keras seorang pemimpin tetap harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi, kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan. Perdebatan ini penilaian tersebut merupakan hal yang lazim dalam sistem demokrasi. Ada perjalanan penting yang dapat dipetik dari nilai disiplin. Orang yang disiplin biasanya mampu menghargai waktu, menyelesaikan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, dan tetap fokus meskipun menghadapi berbagai rintangan. Ketika menghadapi kegagalan, justru kegagalan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di masa depan. Nilai seperti ini tidak hanya penting bagi seorang pemimpin negara, tapi juga pelajar, pekerja, pengusaha, maupun siapa saja yang ingin mencapai tujuan hidupnya. Seiring kali masyarakat hanya melihat dari hasil sebuah pekerjaan. Mereka melihat seseorang yang telah menjadi tokoh besar, tapi tidak menyaksikan proses panjang yang telah dilalui sebelumnya. Padahal keberhasilan biasanya dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. Bangun lebih awal, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berani mengambil tanggung jawab, dan terus belajar merupakan contoh sederhana dari disiplin yang dapat diterapkan oleh siapapun. Mungkin karena itulah banyak orang yang menganggap kerja keras sebagai salah satu amalan, dalam arti kebiasaan baik yang mendatangkan manfaat. Bukan karena kerja keras menjadi seseorang pasti berhasil, melainkan kerja tanpa kerja keras, peluang untuk mencapai tujuan menjadi jauh lebih kecil. Dalam konteks Jokowi, sebagian masyarakat melihat etos kerja disebut sebagai salah satu karakter yang membentuk pekerjaan politiknya, sementara yang lain tetap menilai kepemimpinannya berdasarkan dari hasil kebijakan yang dirasakan publik. Kini kita telah sampai pada amalan keempat. Pada bab ini, kita akan membahas nilai yang dianggap menjadi fondasi dari semuanya, yaitu menjaga ibadah, berdoa, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah kedekatan seorang pemimpin kepada Tuhan menjadi sumber ketenangan yang mengambil keputusan dan menghadapi bagian ujian? Itulah yang akan kita bahas pada bab penutup. Akhirnya kita sampai pada pembahasan terakhir dalam rangkaian video ini. Setelah membahas kesederhanaan, kebiasaan turun langsung ke masyarakat, semangat berbagi, serta kerja keras, kini kita akan mengulas nilai yang oleh banyak orang dianggap sebagai fondasi dari semua amalan tersebut, yaitu menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan doa. Bagi seorang muslim, keberhasilan bukan hanya dari kecerdasan, pengalaman, atau kerja keras semata. Semua usaha pada akhirnya tetap disertai keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Karena itu, doa dan tawakal menjadi bagian penting dalam setiap langkah kehidupan. Dalam berbagai kesempatan resmi, Jokowi beberapa kali terlihat menghadiri kegiatan keagamaan, mengikuti doa bersama, salat berjamaah, maupun menghadiri peringatan hari-hari besar Islam. Kehadiran dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari aktivitas publiknya sebagai seorang muslim sekaligus kepala negara. Namun, mengenai kualitas ibadah atau amalan pribadi seorang adalah urusan antara individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak ada seorang pun yang dapat menilai atau memastikan tingkat ketakwaan orang lain. Dalam ajaran agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
bahwa siapa saja yang bertawakal kepadanya, maka Allah lah yang akan mencakup keperluannya. Ayat ini mengajarkan bahwa seseorang hamba harus berusaha semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah untuk penuh keikhlasan. Prinsip inilah yang menjadi pegangan banyak umat Islam ketika menghadapi tantangan hidup. Seseorang pemimpin sekaligus tidak akan bisa pernah lepas dari ujian, kritik, tekanan maupun keputusan-keputusan sulit yang harus diambil setiap hari. Dalam situasi seperti itu, doa menjadi sumber kekuatan batin yang diyakini mampu memberikan ketenangan hati. Banyak tokoh besar dalam sejarah Islam mengajarkan bahwa kepemimpinan bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, seorang pemimpin dianjurkan untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah agar setiap keputusan yang diambil membawa manfaat bagi masyarakat. Nilai ini tidak hanya berlaku pada kepala negara, tapi juga bagi siapa saja yang memimpin, baik dalam keluarga, organisasi, maupun lingkungan kerja. Selama memimpin Indonesia, Jokowi menghadapi berbagai tantangan besar melalui dari pandemi COVID-19, pelambatan ekonomi global, bencana alam, hingga dinamika politik nasional. Berbagai keputusan yang diambil selama masa pemerintahannya menuai dukungan sekaligus kritik dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi setiap kebijakan dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, kecintaan atau penolakan masyarakat terhadap seorang pemimpin tidak hanya dibentuk oleh kehidupan spiritualnya, tapi juga kebijakan, komunikasi, dan dampak nyata yang dirasakan oleh publik. Dari 5 pembahasan yang kita bahas, ada sesuatu benang merah yang dapat diambil. Kesederhanaan mengajarkan kerendahan hati, silaturahmi mengajarkan pentingnya mendengarkan masyarakat, kepedulian mengajarkan kisah sayang kepada sesama, kerja keras mengajarkan ketekunan dalam berikhtiar, sementara doa ibadah mengingatkan bahwa manusia memiliki keterbatasan dan membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai tersebut merupakan ajaran yang dapat diterapkan oleh siapa saja tanpa memandang profesi maupun jabatan. Apakah 5 kebiasaan tersebut menjadi alasan utama mengapa Jokowi dicintai oleh rakyat? Jawabannya tentu tidak dapat dipastikan secara mutlak. Penilaian terhadap seorang pemimpin bersifat beragam dan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kebijakan publik, kondisi ekonomi, pengalaman pribadi masyarakat, hingga pandangan politik masing-masing. Namun nilai-nilai positif seperti itu sederhana, menjaga silaturahmi, peduli kepada sesama, bekerja keras, serta mendekatkan diri kepada Allah adalah prinsip-prinsip yang secara umum dipandang baik dan dapat menjadi inspiratif dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari perbedaan pilihan politik dan penilaian terhadap kepemimpinan, setiap orang dapat mengambil hikmah dari nilai-nilai tersebut. Pada akhirnya, keberkahan tidak hanya diukur dari jabatan atau popularitas, tetapi juga dari manfaat yang mampu kita berikan kepada orang lain, serta keikhlasan dalam menjalani setiap amanah yang Allah titipkan kepada kita. Terima kasih telah mengikuti pembahasan hingga awal hingga akhir. Semoga rangkaian 5 bab ini dapat menjadi bahan renungan sekaligus inspirasi untuk terus memperbaiki diri, memperbanyak amalan saleh, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan tetap rendah hati dalam setiap langkah kehidupan.